Halo sobat penonton otomotif semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah mobil kembaran dari ikonnya Honda, yakni Azura NSX. Tentunya kita sudah pernah tahu bahwasanya Honda NSX adalah ikonnya, logonya Honda, yang dimana NSX original ini diperkenalkan dalam bentuk produksi massal pada tahun 1990 oleh Honda dan dipasarkan di Amerika Serikat dengan merek Azura pada tahun 1991 dan kini resmi berusia lebih dari 25 tahun. Generasi demi generasi penggemar mobil semakin mencintai NSX original selama 15 tahun masa produksinya dan seterusnya. Namun, sebagai penggemar dan pemilik, tentu penting untuk menyadari sepenuhnya betapa monumentalnya perubahan yang dibawa oleh NSX dalam seni pembuatan mobil. Jadi, jika diceritakan kembali 25 tahun kemudian, inilah kisah singkat NSX, supercarnya Honda. NSX ini adalah proyek yang sangat beresiko bagi Honda, sebuah perusahaan yang pada akhir tahun 1980-an belum mendekati raksasa korporat seperti sekarang. Pendiri eponim Honda, Soichiro Honda, masih terlibat dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Selama waktu ini di bawah peran penasihat tertinggi dan masih bisa diperdebatkan apakah proyek NSX di masa awalnya akan terus maju jika dia tidak masih mendorong perusahaan menuju semangat pencapaian teknis yang telah dikenal dalam beberapa dekade sebelumnya. Tuan Honda masih sangat terlibat dalam periode ini. Namun pada kenyataannya bahwa ketika batch pertama dari 300 NSX produksi dibuat dengan versi lencana Azura yang tidak disukainya, dan dia memerintahkan semua mobil dihentikan di pelabuhan di Amerika Serikat dan lencana baru diterapkan, dan lencana yang salah yang menyinggung dikirim kembali ke Jepang untuk dihancurkan secara sistematis. Dan ini jelas seorang pria yang memperhatikan detailnya dan juga sangat memperhatikan setiap sudut dari mobil ini. Honda sebagai perusahaan mengalokasikan dana sebesar 140 juta US dollar untuk proyek NSX dalam kurung 250 juta US dollar dalam nilai uang saat ini, dan setengahnya akan digunakan untuk mengembangkan mobil dan sisanya akan digunakan untuk membangun pabrik canggih baru dan merakitnya. Tujuan Honda sendiri untuk NSX sebenarnya persis seperti apa yang digambarkan sebagian besar media saat ini, untuk membangun supercar eksotis yang benefit tetapi tanpa hambatan ergonomis dan keandalan yang terkait dengan jenis mobil tersebut. Mereka tidak ingin mengorbankan kebutuhan pengemudi demi tuntutan performa yang seharusnya, tuntutan yang mereka rasa tidak harus ada dalam membuat mesin performa tingkat atas yang sesungguhnya. Tim R&D menginginkan mobil yang dapat bersaing dengan mobil eksotis kelas berat di jalur lurus, bermain dengan mobil sport yang lebih kecil dan lebih ringan di tikungan, dan melaju dengan tenang di jalan bebas hambatan. Intinya, mereka menginginkan semuanya, dan urainya adalah memiliki mobil yang dapat melakukan segalanya tanpa kompromi. Tujuan tersebut bukan hanya angan-angan pada saat itu benar-benar dianggap mustahil dengan harga berapapun. Tidak ada cara di neraka siapapun bisa membuat mobil ringan, nyaman, ergonomis, senyap, keras, sporty, agresif, dan bertenaga, semuanya pada saat yang bersamaan.
mobil eksotis kontemporer seperti contohnya Ferrari 328, Lotus Esprit, Porsche 911, dan Chevrolet Corvette, semuanya memiliki kompromi besar di berbagai departemen, dan begitulah seharusnya sebuah supercar. Keunikan ini adalah bagian dari apa yang disebut dengan pengalaman mobil eksotis, dan pengemudi menyambutnya karena mereka tidak dapat membayangkan dengan cara lain. Ditambah lagi, apakah gagasan Honda membuat supercar? Semua itu termasuk pesaing tertawa ketika mereka mendengar gagasan itu. Honda tidak membuat supercar, mereka membuat hatchback dan skuter ekonomi murah, dan itu tidak akan terjadi, atau begitulah yang mereka pikirkan. Sudah diputuskan sejak awal dalam proses pengembangan bahwa jika NSX ingin bersaing dengan penawaran tingkat tertinggi dari para pendahulu hebat Eropa, itu harus menjadi desain bermesin tengah. Dan begitulah adanya mobil terakhir yang membanggakan dengan distribusi bobot 42% depan dan 58% belakang yang terinspirasi dari mobil McLaren Honda MP4. Para insinyur berhati-hati untuk memposisikan tangki bahan bakar dan kursi sehingga distribusi dan bobot tetap hampir identik dengan atau tanpa penumpang, dan dengan atau tanpa muatan bahan bakar penuh. Mesin tengah juga memungkinkan untuk tinggi cowl rendah di depan, di mana roda 15 inci digunakan dan dibandingkan dengan halangan ke ruang kaki dan kaki kompartemen penumpang. Para insinyur Honda merasa bahwa salah satu masalah ergonomis terbesar dengan para pesaing adalah ketidakpedulian mereka terhadap pengemudi yang lebih tinggi dan kotak pedal yang seringkali mengganggu. Sesuatu yang dihindari NSX dengan baik karena fokus yang teguh pada pengemasan. Dalam kurung, mereka berhasil memasukkan pedal mati. Platform mesin tengah NSX juga berkontribusi besar pada desain visual eksteriornya. Gaya keseluruhan mobil ini dirancang untuk disempurnakan seperti bagian kendaraan lainnya untuk menghindari hal sepele dan tren yang diusung para pesaingnya. Dan tidak akan ada side stroke, air scope, dan fender flare yang besar di sini. Kebutuhan fungsional pengemudi merupakan hal yang terpenting bagi etos NSX, sehingga diputuskan bahwa kanopi seperti rumah kaca akan memberikan visibilitas terbaik. Dan juga tampilan kabin yang menghadap ke depan juga ditetapkan sejak awal, bukan hanya sebuah keharusan dengan plafon mesin tengah, tetapi juga inspirasi desain yang diambil dari mobil F1, pesawat tempur F-16 Falcon, dan yang kurang umum, perahu balap hidroplane tanpa batas. Sekali lagi, desain kabin menghadap ke depan dimaksudkan untuk memberi pengemudi dengan visibilitas yang luar biasa dan kemampuan untuk bereaksi lebih cepat terhadap lingkungan di sekitarnya. Namun hal ini juga membantu mengemas bagasi berukuran penuh di belakang mesin, sebuah elemen yang ditambahkan sebagian untuk kepraktisan dan sebagian untuk stabilitas kecepatan tinggi. Dalam pengembangan sasis, NSX harus ingat sekaligus kokoh untuk memenuhi tujuan R&D-nya. Ringan memang penting karena alasan yang jelas, sementara ketakutan diprioritaskan untuk respons dinamis dan penyempurnaan berkendara. Dengan sasis yang lebih kaku akan mengurangi kebisingan, getaran, dan kekerasan.
Tim bereksperimen dengan baja berkekuatan tinggi dan bahkan serat karbon, tetapi akhirnya diputuskan bahwa mobil akan sepenuhnya terbuat dari aluminium. Ketika tim riset Honda pertama kali menghubungi pemasok aluminium, para pemasok sama sekali tidak menganggap serius apakah mobil ini akan terbuat dari sasis seperti apa. Baik, coba penonton otomotif semua, cukup sekian video pembahasan pada kali ini. Jika kalian suka, klik tombol like and subscribe dan klik kolom komentar.